Setelah tadi kita mengulas tentang ruang lingkup pemasaran digital yang efektif dan cara untuk membuat konten impresi, melalui video pelatihan ini diharapkan Anda akan dapat yang pertama, mengetahui cara mengelola kontak dengan baik untuk mendukung bisnis. Yang kedua, mengetahui ragam format konten komunikasi yang perlu disiapkan untuk mengoptimalkan efektivitas chat dengan pelanggan. Yuk langsung kita ulas bersama. Halo sahabat perempuan, sekarang kita lanjutkan belajar dulu soal pengelolaan kontak ya. Ini adalah urusan penting yang cukup sering disepelekan oleh banyak pelaku usaha. Langsung saja kita ke ilustrasi kasus ya. Apakah ada yang pernah merasa bingung ketika ingin memberi hadiah khusus bagi pelanggan setia? Misalnya, Anda cuma ingat nama pelanggan yang ingin dikasih hadiah adalah Ibu Tuti. Namun setelah dicek, ada 5 nama Ibu Tuti di kontak HP kita. Lalu kita harus mengingat-ingat, Tuti yang mana yang ingin Anda beri hadiah? Apa Anda akan menghubungi kelima Ibu Tuti tersebut? Atau amati terlebih dahulu foto profil WhatsApp kelima Ibu Tuti itu? Bagaimana kalau foto profil WA yang dipasang ternyata foto bayi atau bahkan hewan peliharaan atau bunga-bunga mungkin? Rumit nggak tuh? Inilah mengapa pengelolaan kontak yang baik itu sesungguhnya sangat penting, khususnya untuk kita berkomunikasi dan menjaga hubungan baik dengan mitra bisnis kita. Tidak hanya konsumen atau pelanggan loh, tapi juga dengan mitra pemasok atau mitra usaha lainnya. Coba yuk kita refleksi, ada berapa jumlah kontak di HP yang digunakan untuk berbisnis? Berapa persen pula yang informasinya lengkap? Dalam artian ada nama belakang, ada alamat, ada emailnya, ada nama organisasi atau perusahaannya, bahkan sampai jabatannya di organisasi tersebut. Atau bahkan ada catatan hari ulang tahunnya. Kalau belum lebih dari 1000 kontak di HP kita, artinya belum serius berbisnis loh. Yuk atur kontak lebih baik. Caranya gimana? Ayo kita simak tipsnya. Sahabat perempuan, tahu nggak kalau dengan aplikasi WhatsApp itu kita bisa broadcast alias siaran mengirimkan pesan ke para pihak yang ada di kontak HP kita. Nah, tapi syaratnya kontak tersebut juga harus menyimpan nomor kita di HP-nya. Nah, ini penting sekali untuk remarketing dengan orang-orang yang sudah pernah membeli dari kita. Maka dari itu, kontak ya wajib untuk dikelola. Bukan hanya agar kontak orang banyak di HP kita, tapi juga agar nomor kita disimpan oleh lebih banyak konsumen. Berikut tipsnya. Yang pertama, jika kita ikut bazar atau pameran, sempatkan bersilaturahmi dengan pembeli. Tanyakan dengan ramah, apakah boleh meminta nomor HP mereka, atau mungkin minta mereka mengisi buku tamu yang terdapat kolom nama, HP, email, dan domisili, agar kita dapat kabarkan informasi jika ada promo-promo menarik di kemudian hari. Yang kedua, masukkan data dari buku tamu tersebut ke dalam HP bisnis dengan keterangan lengkapnya. Dan segera sapa para calon konsumen yang sudah mengisi buku tamu tersebut. Ajak juga mereka untuk menyimpan nomor bisnis kita dengan ajakan agar bisa mendapatkan info promo menarik, juga agar mereka lebih mudah menyampaikan komplain. Yang ketiga, kita juga bisa bergabung dengan WhatsApp grup yang relevan. Misalnya yang dibentuk dari partisipasi kita di suatu komunitas, seminar, ataupun pelatihan. Keempat, kirim pesan perkenalan dengan menyebutkan nama, bisnisnya apa, dan basis domisili. Secara sopan ya, melalui japri ke anggota grup lainnya dan mengajak untuk saling menyimpan kontak. Dan yang kelima, tidak kalah penting, sambungkan data kontak di HP bisnis kita ke email yang sebaiknya juga khusus bisnis. Mengapa? Karena kalau HP hilang atau rusak, data konsumen itu tidak ikut hilang juga. Di setiap smartphone atau HP pintar, kita bisa memilih tempat untuk menyimpan data kontak di mana kita bisa pilih. Bisa simpan di email, khususnya email Google. Bisa minta tolong jelaskan dong detailnya. Jadi begini sahabat perempuan, umumnya di setiap HP ada aplikasi bawaan untuk kelola kontak.
Aplikasinya bisa beda-beda fiturnya. Jadi, jika aplikasi kontak bawaan HP teman-teman tidak menyediakan opsi setting atau setelan untuk simpan kontak di email, maka bisa unduh aplikasi Google Contact. Setelah memasang atau install aplikasi Contact, kita bisa ke bagian setting atau setelan, lalu klik icon berupa 3 garis di kiri atas HP, lalu pilih opsi Manage Contact. Di situ kita bisa tentukan alamat email yang menjadi default atau standar setelan penyimpanan data-data kontak kita. Tapi ini untuk HP Android ya. Kalau HP-nya iPhone sedikit berbeda karena lokasi penyimpanannya perlu disambungkan ke setelan iCloud. Pada aplikasi manajemen kontak, khususnya Google Kontak, kolom-kolom isian data sesungguhnya sangat banyak, tapi sangat jarang yang mengoptimalkan fitur teknologi ini. Padahal sangat bermanfaat untuk kita menjaga hubungan baik dengan konsumen. Ada kolom informasi nama lengkap, panggilan, jabatan, tempat kerjanya, email, telepon, tanggal penting, bahkan ada kolom relationship yang bisa kita isi dengan status hubungan kita dengan kontak tersebut. Apabila dia pembeli biasa, bisa kita tulis pembeli biasa. Kalau dia yang setia, kita bisa tulis pelanggan setia. Atau mungkin dia adalah dropshipper, reseller, atau mungkin pemasok kita. Jadi yuk lengkapi data kontak kita sekarang. Ayo sahabat perempuan, habis ini jangan lupa praktek ya, rapikan data kontaknya. Sebelum kita akhiri sesi video ini, ada satu hal lagi nih yang penting untuk segera kita praktekkan. Apakah itu? Menyiapkan format standar untuk chat dengan calon konsumen. Di antara format standar yang bersifat unik untuk konteks masing-masing bisnis. Secara umum, ada 4 format yang perlu kita sediakan. Yang pertama, format narasi tentang katalog atau daftar menu produk kita. Bagi teman-teman yang sudah menggunakan aplikasi WhatsApp Bisnis, di dalamnya sudah ada ya fitur katalog. Jadi kalau calon konsumen ada nanya-nanya soal produk atau menu kita, tidak perlu lagi keluar ke aplikasi lain atau kirim-kirim banyak image atau foto ke calon konsumen yang mana memakan kuota data konsumen dan bisa membuat kurang nyaman. Untuk contohnya, bisa cek ke bit.ly/bbi-UKM Indonesia. Nah, yang kedua, siapkan format isian pesanan atau yang disebut formulir order seperti gambar 2 di sini. Isinya umumnya kita meminta konsumen mengisi nama, nomor HP, email jika ada, dan tentunya nama produk yang dipesan, juga alamat pengirimannya. Yang ketiga, format konfirmasi pesanan. Ini untuk menjadi balasan standar setelah calon konsumen mengisi formulir order. Di sini disarankan untuk sekalian tulis nomor rekening kita juga. Di contoh ini dapat dilihat bahwa format narasinya diawali dengan terima kasih, rincian produk yang dipesan, nomor rekening, dan kemudian ajakan untuk mengirimkan bukti transfer dan ditutup lagi dengan ucapan terima kasih. Keempat ini adalah format standar kalau kita memiliki program reseller. Ini juga perlu dibuatkan standar syarat dan ketentuannya dan form pendaftarannya. Jika dibutuhkan lebih banyak data, bisa menggunakan Google Form seperti contoh ini. Baiklah sahabat perempuan, itu tadi semua penjelasan padat seputar pengelolaan kontak dan konten komunikasi. Mohon dipraktekkan ya. Karena jika data konsumen kita lengkap dan komunikasi pelanggan kita juga nyaman dengan ragam format, semoga upaya kita untuk menjemput cuan juga bisa lebih lancar. Ayo terus semangat untuk pelajari materi berikutnya. Sahabat perempuan, silakan lanjutkan belajar mandiri dan baca modul selengkapnya di welearn.unwoman.org ya. Ada format dan contoh ilustrasinya juga loh. Selamat belajar.